Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Natasha dari SMA Negeri 71 Jakarta, kelas 11 IPS 3, absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks drama. Di akhir video juga akan saya tampilkan contoh dari teks drama tersebut. Kalau gitu, yuk langsung saja kita ke videonya. Menurut Hasanuddin tahun 2009, pengertian tentang drama yang dikenal selama ini bahwa drama adalah cerita atau tiruan perilaku manusia yang dipentaskan. Berdasarkan kenyataan ini, drama sebagai suatu pengertian lebih difokuskan kepada seni pertunjukan yang lebih dominan dibandingkan dengan sastranya. Sedangkan menurut tim Kemendikbud tahun 2017, dia mengemukakan bahwa drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, acting, atau dialog yang dipentaskan. Dari kedua pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa teks drama adalah teks yang bermuatan kisah yang dikemas melalui dialog untuk dibawakan melalui seni peran atau acting untuk menggambarkan cerita dan berbagai peristiwa yang disajikan dalam suatu pentas drama. Tujuan dari teks drama yang pertama adalah untuk menghibur dan membahagiakan instruksi kepada para penonton. Yang kedua, mendapatkan suatu pengetahuan seni keindahan dan pengalaman. Dan yang ketiga, untuk menghibur secara santai dan pengalaman tentang estetika. Manfaat dari teks drama yang pertama adalah menjalin kerjasama yang baik di dalam pergaulan sosial. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk siswa sehingga melahirkan daya kreasi pada setiap orang. Yang ketiga, mengembangkan emosi sehat untuk anak-anak supaya bisa melahirkan daya kreasi. Yang keempat, bisa menghilangkan rasa malu, takut, gugup yang ada di dalam diri seseorang. Yang kelima, untuk mengembangkan sifat serta sikap percaya diri guna tampil di tempat umum. Dan yang keenam, menghargai pendapat serta pikiran seseorang secara baik. Ciri-ciri dari teks drama adalah sebagai berikut. Yang pertama, teks drama berisi dialog yang dapat dicakapkan oleh aktor atau lakon teater. Yang kedua, teks drama berisi cerita atau kisah yang dinarasikan dan yang disampaikan melalui dialog atau antar tokoh. Dan yang ketiga, teks drama berisi instruksi khusus yang harus dijiwai oleh para tokoh seperti menyesuaikan ekspresi marah atau senang. Dan yang kedua, melakukan tindakan seperti berlari atau melompat dan lain-lainnya. Jenis drama sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan bentuk sastra cakapannya, drama dibagi menjadi dua. Yang pertama, drama puisi, yaitu drama yang sebagian besar cakapannya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. Yang kedua, drama prosa, yaitu drama yang cakapannya disusun dalam bentuk prosa. Berdasarkan sajian isinya, drama dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada tragedi atau drama duka, yaitu drama yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram, yang terlibat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. Yang kedua, drama komedi atau drama ria, yaitu drama ringan yang bersifat penghibur walaupun selorohan di dalamnya bersifat menyindir dan yang berakhir dengan bahagia. Dan yang ketiga,
ada tragikomedi atau drama duka ria, yaitu drama yang sebenarnya menggunakan alur duka cita tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Lanjut, berdasarkan kuantitas cakapannya, drama dibagi menjadi 3. Yang pertama, pantomim, yaitu drama tanpa kata-kata. Yang kedua, mini kata, yaitu drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata. Dan yang ketiga, dialog monolog, yaitu drama yang menggunakan banyak kata-kata. Berdasarkan besarnya pengaruh unsur seni lainnya, drama dibagi menjadi 3. Yang pertama, opera, yaitu drama yang menonjolkan seni suara atau musik. Yang kedua, sendra tari, yaitu drama yang menonjolkan seni drama dan tari. Dan yang ketiga, tableau, yaitu drama tanpa gerak atau dialog. Nah, kategori yang terakhir yaitu bentuk-bentuk lain seperti bentuk alternatif atau khas. Dalam kategori ini, drama dibagi menjadi 7. Yang pertama ada drama absurd, yaitu drama yang sengaja mengabaikan atau melanggar konversi alur, penokohan, dan tematik. Yang kedua, drama baca, yakni naskah dramanya yang hanya cocok untuk dibaca, tetapi tidak untuk dipentaskan. Yang ketiga, drama bourgeois, yaitu drama yang bertema tentang kehidupan kaum bangsawan yang muncul pada abad ke-18. Yang keempat, ada drama domestik, yaitu drama yang menceritakan tentang kehidupan rakyat biasa. Yang kelima, ada drama duka, yaitu drama yang khusus menggambarkan kejahatan atau keruntuhan tokoh utama. Yang keenam, ada drama liturgis, yaitu drama yang pementasannya digabungkan dengan upacara kebaktian gereja seperti di abad pertengahan. Dan yang ketujuh, ada drama satu babak, yaitu lakon yang terdiri atas satu babak, berpusat pada satu tema dengan sejumlah kecil pemeran gaya, latar, serta pengaluran yang ringkas. Masuk ke unsur-unsur drama yang pertama ada latar, yaitu latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama. Latar meliputi yang pertama latar tempat, yaitu penggambaran tempat kejadian di dalam naskah drama, seperti di rumah, medan perang, di meja makan, dan lainnya. Yang kedua ada latar waktu, yaitu penggambaran waktu kejadian di dalam naskah, seperti pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang ketiga ada latar suasana atau budaya, yaitu penggambaran suasana ataupun budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama. Misalnya, dalam budaya Jawa, dalam kehidupan masyarakat Betawi, Melayu, Sunda, Papua, dan lain-lainnya. Unsur yang kedua ada penokohan. Penokohan adalah tokoh-tokoh dalam drama yang dapat kita klasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada tokoh gagal atau tokoh badut, the foil. Tokoh ini mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lainnya. Kehadiran tokoh ini berfungsi untuk menegaskan tokoh lain itu. Yang kedua ada tokoh idaman atau the type character. Tokoh ini berperan sebagai pahlawan dengan karakternya yang gagah, berkeadilan, atau terpuji. Yang ketiga ada tokoh statis atau static character. Tokoh ini memiliki peran yang tetap sama,
tanpa perubahan, mulai dari awal hingga akhir cerita. Dan terakhir ada tokoh yang berkembang, misalnya seorang tokoh berubah dari setia ke karakter berkhianat, dari yang bernasib sengsara menjadi kaya raya, dari yang semula adalah seorang koruptor menjadi orang yang saleh dan budiman. Unsur selanjutnya ada unsur dialog. Dalam drama, percakapan atau dialog haruslah memenuhi dua tuntutan, yakni yang pertama, dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Dialog haruslah dipergunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu, apa yang sedang terjadi di luar panggung selama cerita itu berlangsung, harus pula dapat mengungkapkan pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan para tokoh yang turut berperan di atas pentas. Yang kedua, dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan lebih tertib daripada ujaran sehari-hari. Tidak ada kata yang harus terbuang begitu saja. Para tokoh harus berbicara jelas dan tepat sasaran. Dialog itu disampaikan secara wajar dan alamiah. Lalu ada unsur tema. Tema adalah gagasan utama yang menjalin struktur isi drama. Tema dalam drama menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Tema jarang dinyatakan secara tersirat. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan merumuskan tema drama, kita perlu mengapresiasi drama secara menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Unsur yang terakhir adalah unsur pesan atau amanat. Unsur ini merupakan ajaran moral didaktis yang disampaikan drama itu kepada pembaca atau penonton. Amanat tersimpan rapi dan disembunyikan pengarangnya di dalam keseluruhan isi drama. Teks. Struktur dari teks drama dibagi menjadi 5. Yang pertama ada prolog, yaitu adalah kalimat atau kata-kata pembuka, pengantar maupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam drama tersebut. Yang kedua ada orientasi, yang merupakan pengenalan dan pengaturan aksi dan tempat yang meliputi pengenalan tokoh, menyatakan situasi dan cerita, hingga permulaan dalam mengajukan konflik yang terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama. Yang ketiga, ada komplikasi, yang atau disebut juga sebagai bagian tengah cerita yang mulai mengembangkan konflik. Pada bagian ini, tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya. Tokoh juga kerap mengalami berbagai kesalahpahaman dalam perjuangannya untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. Yang keempat, ada resolusi atau denouement, yakni penyelesaian dari komplikasi atau berbagai rintangan yang menghalangi tokoh utama. Bagian ini harus muncul secara logis dan sesuai dengan bagian komplikasi atau klimaks, puncak konflik yang menyekat komplikasi dan resolusi yang sebelumnya telah dihadirkan. Yang kelima ada epilog, merupakan bagian penutup dari drama berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Kaidah kebahasaan untuk teks drama adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menggunakan kata-kata yang mengungkapkan deret waktu atau dalam urutan kronologis, seperti sebelum, sekarang, setelah, sama, kemudian, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan verba untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menugaskan, menggantikan, menyingkirkan, menghadap, bercengkrama, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan verba untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan atau dirasakan karakter, seperti merasa, ingin, mengharapkan, menginginkan, mengalami, dan sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan bahasa deskriptif untuk mendeskripsikan orang, tempat, atau suasana, misalnya seperti kotor, rapi, bengis, maskulin, feminin, dan sebagainya. Teks. Struktur dari teks drama dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada prolog, yaitu adalah kalimat atau kata-kata pembuka, pengantar maupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam drama tersebut. Yang kedua, ada orientasi, yang merupakan pengenalan dan pengaturan aksi dan tempat yang meliputi pengenalan tokoh, menyatakan situasi dan cerita, hingga permulaan dalam mengajukan konflik yang terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama. Yang ketiga, ada komplikasi, yang atau disebut juga sebagai bagian tengah cerita yang mulai mengembangkan konflik. Pada bagian ini, tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya. Tokoh juga kerap mengalami berbagai kesalahpahaman dalam perjuangannya untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. Yang keempat, ada resolusi atau denouement, yakni penyelesaian dari komplikasi atau berbagai rintangan yang menghalangi tokoh utama. Bagian ini harus muncul secara logis dan sesuai dengan bagian komplikasi atau klimaks, puncak konflik yang menyekat komplikasi dan resolusi yang sebelumnya telah dihadirkan. Yang kelima, ada epilog, merupakan bagian penutup dari drama berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Nah, bagaimana sih cara membuat teks drama? Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat teks drama. Yang pertama, kita perlu menentukan peristiwa yang menarik, yaitu peristiwa yang memberikan kesan yang mendalam. Yang kedua, kita harus memilih dan menentukan tema. Yang ketiga, kita memilih judul dan membuat kata pembuka. Judul sebaiknya tidak terlalu panjang dan menarik. Kata pembuka lebih bagus jika bersifat bombastis atau berlebihan, agar pembaca tertarik untuk mengikuti cerita selanjutnya. Yang keempat, membuat kerangka dengan memasukkan konflik. Yang kelima, kita perlu menentukan pelaku. Yang keenam, kita harus menyusun jalinan cerita yang mengandung perkenalan tokoh dengan konflik dan penyelesaiannya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, kita harus menyusun keramagung dan wawacang. Keramagung merupakan perintah kepada pelaku untuk melakukan sesuatu yang ditulis sebagai petunjuk dalam bermain drama. Sedangkan wawacang ditulis lepas dan mengandung semua perasaan pelakunya. Di siang hari yang cerah,
Bel istirahat berbunyi. Seluruh siswa keluar dari kelasnya untuk menyegarkan pikiran mereka. Ada yang bermain di lapangan, dan ada juga yang pergi ke kantin untuk jajan. Begitupun juga dengan 4 orang siswa yang sudah bersahabat sejak lama, yaitu Mesha, Rara, Levina, dan Salsa yang sedang duduk santai di kantin sekolah. Kalian mau pesan minuman apa? Siang-siang gini, dingin-dingin enak kali ya. Aku pesan es jeruknya deh 1. Aku juga mau dong es jeruk. Ya udah, semuanya es jeruk aja ya biar sama. Iya, gitu aja, biar nggak kelamaan buatnya. Oke deh. Guys, minumannya biar aku aja ya yang bayar. Udah lama banget nih nggak naktir kalian. Wah, boleh banget tuh Sal. Aku sih nggak nolak. Hahaha. Bisa aja kamu Mei. Ya udah, aku bayar dulu ya. Thank you Salsa. Thank you Salsa. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Udah bel tuh, ke kelas yuk. Yuk! Keempat siswa yang bersahabat itu dan siswa lainnya masuk ke kelasnya masing-masing. Sesampainya di kelas, pelajaran pun dimulai. Ibu guru yang berada di depan kelas sudah siap untuk melanjutkan pelajaran minggu lalu. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu tugaskan minggu lalu, kita akan membuat telur asin. Silakan kalian kumpul bersama anggota kelompok masing-masing, kemudian keluarkan barang-barang yang sudah Ibu suruh bawa dan letakkan di atas meja. Kalian semua bawa barang yang udah dibagi kemarin kan? Bawa dong. Abu gosoknya banyak banget sih. Kita kan cuma butuh dikit. Emang segitu kok abu gosoknya. Tapi setauku nggak sebanyak ini. Ini sih berlebihan. Tapi emang segitu, Ra. Ibu guru minggu lalu mintanya emang sebanyak itu. Kok kalian nggak percaya sih? Bener kata Mesha, ibu guru minggu lalu emang minta abu gosoknya segitu. Tapi nggak sebanyak itu, Vin. Iya kan, Ra? Iya, nggak sebanyak itu. Sini deh, biar aku aja yang kerjain. Nggak, biar aku aja. Kalian itu nggak tahu abu gosoknya sebanyak apa. Mesha, Rara, Levina, dan Salsa saling berebut abu gosok. Dan akhirnya, semua abu gosoknya tumpah dan mereka terjatuh. Ibu guru yang menyadari adanya kegaduhan di kelasnya, ia pun langsung mendatangi tempat kegaduhan tersebut. Apa-apaan ini? Kenapa abu gosoknya tumpah dan berantakan seperti ini? Sekarang kalian bersihkan sampai bersih dan nilai kalian akan Ibu kurangi. Gara-gara kalian sih ini. Ya kita jadi kurangin. Kok jadi kita sih yang disalahin? Itu semua kan gara-gara kamu. Apa-apaan sih? Ini kan jelas-jelas gara-gara kamu, Mei. Kalian sih ngerebut abu gosoknya. Jadinya kita kan yang kena impasnya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain tanpa ada satupun yang mau mengalah dan meminta maaf. Persahabatan mereka akhirnya terpecah. Rara dan Salsa menjauh dari Levina dan Mesha. Dan mereka saling berencana untuk membalas dendam. Saat itu, pelajaran bahasa Indonesia. Para siswa sedang belajar di perpustakaan. Tolong dong. Kamu kasih buku ini ke Salsa sama Rara. Biar mereka dimarahin sama bu guru. Biar tahu rasa. Nih ada buku. Tadi ibu guru nyuruh kalian baca. Ibu guru, lihat deh. Salsa sama Rara ngerobek buku perpustakaan, Bu. Apa yang kalian lakukan sama buku itu? Dasar anak-anak nakal, selalu saja berulah. Sekarang kalian akan Ibu hukum untuk merapikan buku di perpustakaan ini. Tapi bukan kita, Bu, pelakunya. Saya yakin kita cuma dijebak sama Levina dan Mesha. Tidak usah banyak alasan ya. Jalani saja hukuman yang Ibu berikan. Baik, Bu. Saat di kelas,
Ibu guru sedang menjelaskan pelajaran, namun Levina dan Misha justru ramai sendiri dan asik mengobrol di kelas. Ibu guru yang melihatnya menjadi jengkel dan marah karena merasa tidak dihargai. Levina, Meisha, apa yang sedang kalian lakukan? Ibu sedang menerangkan, tapi kalian justru ramai sendiri. Kalian sudah merasa pintar, hah? Enggak, Bu. Maafkan kita berdua. Kalian akan ibu hukum karena terlalu sering berbuat onar. Ingat, sepulang sekolah, kalian berdua harus membersihkan kelas sampai bersih. Tapi Bu, Tidak ada tapi-tapian, lakukan saja tugas kalian. sepulang sekolah, Levina dan Mesya melaksanakan hukuman yang diberikan ibu guru. Salsa dan Rara yang mengetahui mereka berdua sedang dihukum pun mengawasi mereka diam-diam di luar kelas. Setelah selesai, Salsa dan Rara menghampiri mereka berdua. Mau apa kalian? Mau mengejek kami? Kita capek bosan terus sama kalian. Lebih baik kalau kita baikan dan sahabatan lagi. Benar kata Rara. Kita berempat jadi sering dihukum karena saling mencoba balas dendam. Aku juga setuju dengan mereka. Sebenarnya, aku juga ngerasa kayak gitu. Kalau gitu, maafin kami ya. Iya, maafin kita juga ya. Kita sahabatan lagi kan? Iya, pastinya. Pokoknya kita jangan pernah marah lagi kayak kemarin ya. Mereka berempat akhirnya saling bermaafan dan kembali bersahabat seperti dahulu. Tidak ada lagi permusuhan yang ada di antara mereka. Berikut adalah unsur intrinsik dari drama yang telah saya buat. Nah, itu dia video penjelasan tentang teks drama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya dan terima kasih.